Salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi. Video kita bikinkan pagi. Nah, pembahasan kita kali ini tentang pertanyaan di kolom komentar. Kemungkinan teman kita ini ragu, bukan ragu karena sumpit merpati betinanya yang patah atau capit udang merpati betinanya yang patah, tetapi yang dia ragu adalah apakah bisa kembali rutin bertelur. Apakah rutinitas bertelurnya sesuai jadwal yang sebelumnya sesaat si merpati betina itu belum mengalami patah sumpit atau belum mengalami capit udang yang patah? Banyak yang meragukan hal seperti itu ya. Di sini kita jelaskan, jadi biar teman kita ini nggak ada kekhawatiran sama sekali tentang merpatinya atau tentang permasalahan sumpit merpati betina yang patah, apakah bisa bertelur rutin kembali atau tidak. Salam merpati lovers, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Kita lanjut ke pertanyaan awal yang tadi. Untuk teman-teman kita yang di luar sana yang masih ragu, saya udah pernah membahas tentang sumpit merpati yang patah itu kemungkinan jantan, kalau nggak salah beberapa videonya jantan. Baru kali ini saya bikinkan video keterangannya tentang betina yang mengalami sumpit patah, apakah bisa pulih kembali dan apakah bisa kembali bertelur seperti semula, seperti rutinitas semula tanpa mengalami keterlambatan saat bertelur. Jawabannya yang pertama, sesuai pertanyaan teman kita tadi ya, dia bertanya apakah bisa pulih kembali. Bisa, sangat-sangat bisa. Pemain merpati di luar sana pasti yakin itu bisa pulih kembali, tapi sistem perawatannya yang benar. Memang bisa pulih kembali. Kalau sistem perawatannya nggak benar, tumbuhnya itu nggak sempurna, tumbuhnya pun nggak maksimal, tumbuhnya pun nggak seperti awal. Jadi misalkan gini, dia patah di dalam, misalkan dia patah di dalam, teman-teman harus paksa sumpit itu dikeluarkan. Jadi walaupun dalam kondisi patah, terpaksa harus dipaksa diluruskan kembali. Setelah lurus keluar, dibiarkan. Nanti itu sistem pertumbuhannya bakalan kembali normal. Tetapi kalau dia sudah patah di dalam, terus kita biarkan dia bengkok ke dalam, biasanya kalau nggak kita benerin lagi sumpit yang sudah patah atau capit udang yang sudah patah terhadap betina ataupun jantan, biasanya itu bakalan tetap tumbuh ke dalam. Atau biasanya dia agak bengkok sebelah, kita biarkan patah seperti itu, nggak kita benerin lurusin lagi, dia bakalan seperti itu lagi. Jadi nggak akan tumbuh seperti semula. Jadi sumpit yang sudah patah seperti itu, dia nggak akan hancur, dia akan mengeras lama-kelamaan. Jadi kalau kita biarkan dia patah di dalam terus agak bengkok, mau nggak mau, lama-kelamaan dia mengeras dan agak bengkok. Teman-teman pasti paham apa yang saya jelaskan ya. Jadi kalau memang patahnya kurang lurus, agak ke dalam atau agak keluar, tolong diluruskan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sistem perawatannya biar cepat tumbuh sempurna untuk capit udang, karena ini jenis tulang lunak atau tulang rawan ya. Perbanyak konsumsi kalori, seminggu 3 kali untuk merpati yang mengalami cedera sumpit udang patah atau capit udang patah, segala macam bahasanya banyak ya. Itu yang harus dilakukan. Dan satu lagi, bukan satu ya, dan pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang kedua dari teman kita ini, ya saya yakin dia ragu. Dia ragu karena apa ya? Dia ragu sumpit udang pada merpati yang udah patah apa bisa mengalami keterlambatan saat bertelur atau mengalami organ reproduksi yang terganggu. Gini, ada beberapa penjelasan, cuman saya singkat aja ya. Yang pertama, kalau memang dia sudah patah terus dia belum pulih kembali, itu otomatis, secara otomatis si merpati betina bakalan sulit bertelur, atau bahkan dia nggak akan mau bertelur lagi. Tetapi selama sumpit udangnya atau capit udangnya itu belum pulih seperti awal. Jadi kalau memang dia mengalami capit udang yang patah, terus dia belum sembuh, teman-teman berharap dia tetap rutinitas nelurnya seperti biasa, itu jangan harap, nggak bakalan bisa. Jadi kondisi sumpit udang atau capit udang yang patah, dia bakalan bisa bertelur kembali, normal kembali, sistem reproduksinya, sistem pertelurannya, itu setelah sumpit udangnya pulih seperti awal.
Jadi setelah patah, kalau sumpit udang atau capit udangnya pulih seperti awal, dia bakalan bisa bertelur seperti awal. Jadi teman-teman gak usah takut kalau memang mengalami hal seperti itu. Tapi kalau memang ada curhatan, tapi bang, merpati saya setelah, misalkan ya, setelah capit udangnya patah, terus tumbuh normal, merpati betinanya, tetapi setelah kejadian itu merpatinya nggak mau bertelur lagi. Ada kejadian seperti itu, dan saya pun sempat mengalami, pernah. Jangan kaget, karena ini realita di kandang saya pribadi, yang saya share selalu pengalaman pribadi. Saya nggak mau terlalu mengada-ngada tentang pengalaman-pengalaman orang di luar sana yang memang belum tentu jelas saya mengalaminya. Jadi yang saya share pengalaman pribadi. Memang ada, sesuai pertanyaan yang tadi, itu didasarkan karena apa? Karena trauma. Jangan salah, semua makhluk hidup pun merasakan yang namanya trauma. Entah itu manusia atau makhluk hidup yang lainnya yang bernyawa ya. Jangan salah, itu betina trauma saat patah sumpitnya. Patah sumpit pada betina itu banyak macam. Yang paling resehnya kalau ada kawan-kawan di lapangan nggak bisa ngegeber, megang sumpit patah, atau memang ada yang iseng sengaja mematahkan sumpit, itu bisa menimbulkan trauma tersendiri pada merpati betina. Itulah kenapa merpati betina terkadang setelah sumpit udangnya atau capit udangnya pulih kembali, dia nggak mau nelor lagi, ataupun kalau nelor dia ngadat, terlambat. Kalaupun nelor cuma satu, wajar. Itulah kenapa selalu saya sarankan apa ya, di video-video, beberapa video setahun yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, selalu saya sarankan biar rutin bertelur, si merpati betinanya rajin-rajin lah kasih telur keong emas. Karena banyak di sini teman-teman yang udah nonton video ini, banyak banget komentar yang positif. Mereka berhasil melakukan hal seperti itu. Merpati betina mereka rutin nelor lagi, yang memang udah lama nggak nelor tahu-tahu nelor, yang tadinya udah lama nggak ngisi embrio telur di betinanya tahu-tahu ngisi embrio. Itu perlahan proses, tapi pasti yang alami, tanpa obat-obatan kimia, tanpa efek samping, itu alami banget. Di sini yang selalu saya share. Jadi untuk teman kita ini, jangan takut, jangan khawatir. Pertanyaannya apa bisa pulih kembali? Bisa. Yang penting rajin kasih kaleng. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa rutin kembali bertelur? Bisa. Yang penting tumbuhnya sempurna, dirawat dengan baik, dia bakalan rutin bertelur kembali. Saya rasa kurang lebih seperti itu penjelasannya. Cukup. Mungkin kepanjangan atau kelebaran, saya mohon maaf. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Salam Merpati Indonesia.